Kalau kita melakukan cara dari dalam, Bapak Ibu nanti boleh lakukan yang namanya suntik imunisasi kekebalan tubuh. Kalau suntiknya kita lakukan 3 kali dalam 6 bulan. Jadi nanti bulan pertama 1 kali, bulan kedua 1 kali, dan bulan ke-6 1 kali. Di sini Bapak Ibu sudah ada yang pernah lakukan suntik imunisasi ini? Contohnya Bu, seperti HPV atau kanker serviks. Belum pernah ya? Nah, jadi untuk suntik imunisasi ini Bapak Ibu, dia berbeda dengan namanya suntik vaksin. Kalau vaksin untuk pencegahan virus, seperti yang kayak kemarin, corona. Nah, sedangkan ini suntik imunisasinya untuk mencegah tumor dan kanker. Tetapi memang ya Bapak Ibu ya, 1 kali suntik tidak ditanggung sama kita punya pemerintah, atau tidak di-cover sama kita punya BPJS. Jadi kalau Bapak Ibu mau lakukan di rumah sakit, 1 kali suntiknya dikenakan kisaran biaya itu Bapak Ibu 1.500.000 1 kali suntik. Karena harus 3 kali suntik, maka harus mengeluarkan 4.500.000. Ya, jadi memang ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya suntik imunisasi ini masih belum sempat kita lakukan, ya jangan dulu Bapak Ibu kecewa. Kan tadi masih ada cara yang keduanya. Nah, kalau mungkin ada di sekitar rumahnya Bapak Ibu, punyanya teman, tetangga, keluarga, boleh Bapak Ibu minta dibagi-bagi, ditemukan ini gratis, yaitu mengkonsumsi tumbuhan alami zat anti kanker yang namanya RIP atau ribosome inacting protein. Nah, sebelum saya perkenalkan Bapak Ibu untuk tumbuhan apa saja, dikenali dulu ya Bapak Ibu ya, apa itu zat anti kankernya. Jadi kalau zat anti kanker Bapak Ibu, dia mampu memblokir pertumbuhan sel kanker, mengaktifkan perkembangan sel kanker, dan mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak jaringan normal yang ada di sekitarnya. Jadi bedanya ini ya Bapak Ibu, kita konsumsi tumbuhan alami zat anti kanker dengan yang namanya kemoterapi. Jadi biasanya orang yang di kemo Bapak Ibu ada yang rambutnya rontok, kukunya lepas-lepas, hitam lebam, kurus kering, tidak nafsu makan, karena memang orang yang di kemo itu dimasukkan cairan dalam tubuhnya mereka. Jadi cairan itu dia tidak mengenal mana sel kanker, normal, semua ikut dimatikan Bapak Ibu. Jadi kenapa sebagian orang di luar sana tidak mau sampai ke tahap kemoterapi? Karena ada yang mengatakan bahwa katanya Bapak Ibu, kemoterapi itu hanya mempercepat kematian saja. Tetapi perlu Bapak Ibu juga garis bawahi, kalau daya tahan tubuhnya pasien kuat menahan efek samping dari kemoterapinya, boleh Bapak Ibu lakukan kemoterapi. Banyak juga yang berhasil. Tetapi kalau misalnya kita di sini atau ada keluarga yang sudah ada menderita tumornya, ada miom kista, sudah positif kanker, tidak mau kemo dan tidak mau operasi, atau Bapak Ibu mau mencegah tumor dan kanker sedini mungkin, ya kalau begitu dari Yayasan Kanker Indonesia merekomendasikan Bapak Ibu tumbuhan ini. Iya banyak ya Bapak Ibu ya. Tidak susah didapat ya. Sekarang susah. Tadi yang punya Bapak Ibu? Banyak di pasar. Iya. Nah jadi ini Bapak Ibu namanya sirsak. Nah, terbiasa juga orang bilang serikaya Belanda. Nah, jadi sirsak yang mengandung 35% zat anti kankernya Bapak Ibu itu adalah daunnya ya. Daunnya, bukan buahnya. Iya, kalau buahnya Bapak Ibu nanti boleh jus untuk vitamin. Tapi untuk mencegah tumor dan kanker itu adalah daunnya. Nanti Bapak Ibu ambil daun yang berwarna hijau tua. Jadi tidak boleh yang muda dan tidak boleh yang kering. Jadi harus hijau tua. Nah nanti caranya Bapak Ibu, kita ambil 5 lembar tadi daun sirsaknya kita yang sudah dicuci bersih, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 1 gelas saja. Ya, tetapi tidak boleh kita konsumsi tiap hari ya. Daun sirsak tidak boleh dikonsumsi tiap hari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh konsumsi itu hanya bolehnya 1-2 kali dalam seminggu saja. Kita ingat dosisnya ya Bapak Ibu ya, hanya boleh dikonsumsi 1-2 kali dalam seminggu saja. Kenapa tidak boleh tiap hari Bapak Ibu? Karena daun sirsak bisa menurunkan tekanan darah secara drastis. Jadi kalau ada yang tinggi tekanan darahnya, tinggi kolesterolnya, Bapak Ibu boleh konsumsikan ini daun sirsak karena cepat sekali menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Tetapi kalau tekanan darahnya kita sudah rendah, ya jangan nih Bapak Ibu konsumsi, nanti dikasih tambah oleh karena makin tambah rendah kita punya tekanan darah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, daun sirsak tidak boleh kita konsumsi kalau punya penyakit mah. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya.
Ya, karena kenapa Bapak Ibu itu bisa menaikkan kita punya asam lambung. Jadi biasanya kalau ada yang penderita mah akut, kalau tidak tahan itu naik asam lambungnya, muntah. Jadi tidak disarankan sama penderita yang ini mah atau asam lambungnya naik. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu kita merasa ada tekanan darah rendah, ada juga mah, tapi mau melakukan pencegahan, kalau begitu Bapak Ibu kami rekomendasikan untuk tumbuhan kedua. Kalau tumbuhan ini tidak ada efek sampingnya sama sekali. Apa itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau orang Bugis biasanya bilangnya ini daun malacui atau ajurape. Kalau ada orang Mandar bilangnya ini pamuladasi atau dasi-dasi. Ya, bahasa Indonesianya benalu ya Bu ya. Iya, yang biasa dilihat nempel-nempel di pohon itu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk benalunya ini ya tidak sembarang diambil benalu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk benalunya ini benalu yang tumbuhnya di pohon teh atau benalu yang numpang di pohon teh. Iya, jadi ya tidak boleh Bapak Ibu ambil benalu yang ada di pohon mangga, sirsa, gerseng, coklat, jeruk atau pohon buahnya bisa dimakan, tidak boleh Bapak Ibu. Ada juga pernah masyarakat bertanya, bolehkah katanya benalu ini batu, kapur, kapas, jati atau cengkeh atau kopi yang ini yang tidak dimakan juga buahnya. Nah, jadi selain benalu teh Bapak Ibu kami tidak rekomendasikan Ki. Karena kenapa? Kalau salah cara olahnya itu zat racunnya makin tinggi. Jadi yang paling aman Bapak Ibu yang bisa dipertanggungjawabkan karena memang sudah ada penelitian untuk oksigennya tinggi itu adalah benalu teh. Nah, kalau Bapak Ibu mau cari benalu tehnya, Bapak Ibu boleh cari di daerah dingin. Kalau di Sulawesi itu di Malino. Nah, kalau lagi jalan-jalan kita nanti ke Malino Bapak Ibu, selain ambil stroberinya orang, kita cari juga benalu tehnya. Iya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu, daun sesak itu mengandung 35% zat